Sobat saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan saksi sejarah peristiwa 30 September 1965. Ada Bu Amelia, putri dari almarhum Pak Yani, juga Pak Untung, anak dari almarhum Jenderal Pak Yani, dan saya juga bertemu dengan Bu Catherine Panjaitan, putri almarhum Pak TIB Panjaitan, dan juga ada Pak Riri Haryono, putra dari almarhum Pak Maijen TNI MT Haryono. Terima kasih Pak Riri, Pak Untung ya, dan juga Bu Catherine dan juga Bu Amelia sudah membuka kesempatan bagi kami untuk bercerita kembali mengenai apa yang terjadi ya 59 tahun silam. 59 tahun berlalu, saya tadi sebut ke Bu Amelia, ini ibaratnya seperti baru terjadi kemarin. Sulit untuk melupakan karena memang ada peristiwa traumatis di sana. Tadi Bu Amelia sempat bercerita momen-momen dari mana almarhum ayah Anda meninggal dunia. Tapi kita juga mendengarkan momen dan mengetahui momen yang menyedihkan juga terjadi kepada Bu Catherine ya, waktu itu ya Bu Catherine ya. Jadi kalau bisa digambarkan, kira-kira kan bayangan kami tentang apa yang terjadi dalam dokumentasi film itu, ada gerakan kemudian ibu waktu itu mengusahakan darah ayah Anda waktu itu, dan itu memang seperti Anda lihat tidak dibuat-buat. Nggak ngerti kalau orang bilang dibuat-buat. Begitu Ya, kan? padahal saya kenapa usap darahnya? Satu, saya paling tua, perempuan pula. Kalau laki mungkin lebih gesit ya. Lebih kuat. Lebih kuat. Dan itu kejadian 1 jam. Dengan cerita dari mana atau cerita dari mana nih? Ya, itu saya. Apa yang Ibu ingat mengenai pengalaman traumatis? Kami harus minta maaf untuk mengajak Anda kembali kepada memori itu. Tapi kalau Bu Catherine berkenan untuk cerita kepada kami tentang memori itu, barangkali apa yang sulit untuk dilupakan? Sulit untuk dilupakan ya itu aja. Dan saya tidak sebagai putri seorang putri atau anak tidak bisa menolong orang tuanya pada saat sekarang itu ya. Jadi I've done my best waktu itu. Jadi waktu mereka datang kepung rumah itu nembak di bawah, semua ditembak, pokoknya rumah itu hancur semua, kayak ini semua hancur. Cuman mereka nggak bisa naik ke atas karena di bawah tuh kayak saya suka senang hunting, dan di situ ada macan, ada beruang yang di staff. Jadi atau mungkin kepercayaan ya, mereka takut lewatin beruang yang hitam itu pas di tangga itu. Oh gitu ya. Itu yang bikin lama. Tapi sebenarnya mereka di luar dulu, baru masuk. Itu pembantu kita yang udah lama itu sama kita. Waktu pakai saya diancam kali apa sebenarnya saya tinggal datang di mana dorong, saya jawab. Itu sebenarnya nggak mau bilang di mana dorong saya dulu itu, tapi akhirnya masuk juga. Nggak ke atas kan? Nggak bisa naik atas. Tapi di luar dia udah mereka tembakin sepupu saya sama om saya, 2 orang tuh. Yang meninggal ya. Teriak, udah teriak jangan pulang bisa kata Iya. jangan menyerah. Kan nggak mungkin kita semua pada panik. Akhirnya mereka masuk sampai di tangga, tapi ini udah hancur juga semua. Pokoknya antang lihat sesuatu ya. Terus dikasih tangga nggak berani, dia teriak jenderal gitu. Terus papa saya ngopang senjata, nggak bisa Macet ya. tahu juga seizin Tuhan ya. Terus saya akhirnya samperin ke tangga dari atas. Ada apa saya bilang tuh? Panggil jenderal, panggil paduka yang mulia. Dia apa saya kan namanya tangga juga. Jadi ada lemari kecil di situ ya, punya senapan lah. Kami paduka yang mulia kata satu paduka yang mulia, kita tahu lah saya paduka mulia apa saya bilang. Udah, mama saya bilang dulu pakaian. Akhirnya bapak saya turun, udah lengkap. Kita turun bawah cuma punya si tongkat dia pegang sepatu ditantang gitu, saking udah senewnya lah.
dari Belum bawah pakai ya tuh sepatu ya. nggak sempet tuh teriak di bawah situ udah nggak tahu lagi deh. Belum lagi sepupu saya teriak di bawah terus teriak-teriak tuh, jangan nyerah pulang gitu ya. Terus itu ya kata saya turun itu ya L saya ikutin ke bawah dia bilang sedih mama jangan ikut tinggal dia jangan ada yang ikut. Udah saya nggak ngalah kan. Papa saya nggak boleh turun mau bawa kemana, papa saya lari kembali ke balkon. Nah, kalau saya lihat di atas, papa saya juga sampai situ langsung saya lihat dari atas. Papa saya begini, dihormat, dia bilang, saya lihat tuh sebagai anak negara loh, kok dihormat? Ini kan jenderal. Oh, dia papa saya nggak mau hormat, atas namanya buat rebah, palanya langsung lari saya turun ke bawah sama adik saya yang laki 2. Kalau yang perempuan pada mau pingsan, mama saya udah pingsan. Lari duduk sampai di bawah nggak ada. Udah adu cepet pokoknya. Hilang ya udah di bawah ya. Itu gerbang kan nggak dibuka. Setelah kejadian saya baru tahu dari orang-orang di seberang itu kan foto dulu. Cerita apa tuh seret dilempar. Memang benar ada itu sebut pot rambutnya di situ seberang tuh. Nah, waktu saya lihat bapak saya di situ nggak ada darah sama otaknya ya. Saya ambil berdua saja gini. Sorry, saya Jerman ya. Surely sorry pak, saya tidak bisa tolong. Terjadi saya dalam hati itu kenapa ya saya perempuan gitu ya. Ya udah. Sudah sepi saya langsung naik ke atas. Terus saya dengar teriak sepupu saya. Saya Batak Pariban, saya lari tuh ke mereka samperin saya. Ini apa Albert? Saya bilang tangan saya masuk loh ke lubang ini, masuk ke perutnya situ. Wah, udah pingsan. Terus ada satu lagi om juga di situ juga udah pokoknya darah udah situ. Udah saya pikir what's next? Apa yang harus berbuat? Saya lari ke mobil ambil kunci. Ada ujungnya juga saya mundur bawa mobil kan. Saya mundur, saya buka gerbang, ada anak pembantu sebelah, kamu ikut teman saya ngebut, teman dulu kan ada mobil di jalanan, ngebut sampai ke Om Nasution, Pak Nasution. Jauh banget. Kita kan satu-satunya nggak di Menteng. Sebenarnya kita di Menteng, kalau kita di Blok M. Ngebut sampai sana, ya sampai di sana jual ramen. Kenapa ini? Begini Pak Nasution, lah kemana ini aku ini sekarang saya pikir itu, tinggal maju belok kanan. Cuk Mutia 5 om saya sama tua saya, Cuk Mutia 5 pendeta. Di situ adik papa saya, sepupu-sepupunya dari semuanya udah rauh begini. Aduh ada begini baru kemana papi dan bawa kabur begini. Waduh udah mereka udah pada lari ke pakaian kami berangkat rasanya kembali ke Blok M. Akhirnya jam 7 kalau nggak salah. Itu ceritanya. Tapi Terima kasih aja. Sekarang baru dengar. ya, Usia berapa waktu itu? 17 Julai saya 17. Kejadiannya 1 Oktober ya. Zaman dulu kan umur segitu kan masih polos, udah kayak sekarang 17 tahun. Tapi benar. Ini kan polos, bodoh, putih. Apa yang itu? Ya istilahnya kita polos. Nggak ada neko-neko. Iya. Cuma dia buat saya sih, kenapa ya kan? Saya lihat mama saya, udah minyak udah kolon. Tapi saya pulang ke situ jam 7 lah, udah pada banyak. Tapi sewaktu kejadian saya telepon, cari pertolongannya. Zaman dulu kan telepon di sini paralel ya. Tapi kan diputus telepon. Iya, makanya saya telepon. Saya dari di atas di bawah gitu. Saya telepon sama Bisa. bekas Adhan sama si Bisa. saya bilang, tapi itu apa lagi ngomong kata ngomong. Udah putus. Jadi nggak bisa, nggak ada pertolongan lah. Kasihan sih, kasihan. Dia udah tahu, karena berapa hari sebelumnya udah. Karena berapa hari sebelumnya di depan tuh sering 2-3 hari lah. Anak-anak buahnya yang lama-lama yang supir nongkrong di depan ngobrol. Itu kalau udah jam 8 ya udah pulang kalian. Enggak Pak, kami tidur di sini aja, nggak di sini aja. Saya nggak betul nggak bilang. Ya udah pulang. Kalian juga harus jaga keluarga kalian gitu, istri kalian, anak-anak kalian.
fair banget. Memang ada isu-isu sih. Ini tanggal 5 sih. Harusnya tanggal 5 ya, tapi Iya. dipercepat ya. Waktu di mana nih? Sekarang GBK. Senayan. Gelora Bung Karno. Iya, Senayan. Itu. Bagaimana? Nanti saya akan kembali ke tapi sekarang saya ke Pak. Hari ini ibarat kontemplasi kita lagi. Tapi barangkali ini juga menjadi pelajaran moral juga bagi siapapun yang nanti menyaksikan bahwa kita tidak boleh melupakan sejarah itu. Apa yang Pak Dewi juga ingat di momen yang menyakitkan kita itu? Sebetulnya ini kejadiannya hampir sama dengan rumahnya Catherine. Jadi memang pada waktu itu tanggal 1 Oktober sebetulnya pagi. Itu kurang lebih jam 4:30, jam 4 lebih sedikit lah. Nah itu mulainya itu mereka datang ke rumah kita dengan persenjataan yang cukup imbang dan orang-orang yang cukup banyak. Mengetuk pintu rumah, tapi dari samping ibu saya keluar menanyakan mengenai bapak. Lalu kemudian ibu saya masuk lagi ke kamar, menceritakan kepada ayah saya bahwa bapak dipanggil oleh presiden. Nah, pada waktu itu ayah saya yang mengatakan, lah saya baru ketemu gitu kan, jadi sekarang juga pergi katanya. Itu sampaikan sama mereka, jadi ibu saya keluar lagi menyampaikan kepada mereka. Lalu kemudian ketika ibu saya menyampaikan kepada mereka, mereka ikut masuk, jadi ibu saya membawa ke kamar, mereka ikut masuk ke kamar. Tapi pintunya cepat ditutup oleh ibu saya. Nah di situ ayah saya bilang sama ibu saya kalau ini sepertinya ada kejadian gitu ya. Ini mungkin punya firasat atau gimana. Jadi pada waktu itu ayah saya minta supaya ibu saya dengan anak-anaknya itu pindah ke ruangan lain pada waktu itu. Nah kami berlima anak-anaknya, jadi kakak saya paling tua, Aki, baru perempuan, saya baru adik-adik saya. Kami berlima pada waktu itu. Nah ketika itu mereka sudah di depan kamar ayah saya. Karena ayah saya nggak mau keluar, jadi pintunya itu ditembak sampai hancur. Nah kebetulan saya itu tertinggal ya oleh ibu saya. Jadi saya tidurnya di tempat tidur bertingkat paling atas. Jadi ibu saya panik barangkali adik saya yang terbawa ke kamar paling depan. Jadi saya terbangun karena sudah ada tembakan pada waktu itu. Jadi saya ke kamar ayah saya kan connecting door semuanya. Ya. Nah, ayah saya bilang suruh lari gitu loh. Jadi saya panik, saya lari sama tiara-tiara begitu. Usia saya pada waktu itu 9 tahun. Emang shock juga gitu loh ya. Nah, kita nggak tahu apa kejadian di sana, tapi begitu banyaknya suara senjata, senapan segala macamnya. Rumah kami juga hancur, itu rumahnya Pak Catherine juga. Ya, temboknya semua hancur. Ya, atas ceiling hancur sama sekali. Lalu kemudian setelah kejadian itu kami lihat dan kami ngumpet di depan itu ya, memang ayah saya diseret dan kelihatan itu bekas darahnya itu dari kamar sampai ke depan, ke truk itu diseret dan dilempar ke truk. Jadi bukan dengan baik-baik gitu ya, tapi betul-betul dilempar seperti ya karung goni lah gitu ya. Habis itu mereka pergi begitu saja. Nah kalau yang terjadi dengan ibu saya pada waktu itu, bagaimana dia membersihkan darahnya itu kan tidak di depan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya tidak boleh keluar dari kamar itu oleh ibu saya. Jadi ibu saya ke kamar ayah saya, di situ dia membersihkan darahnya dengan ember, dengan kain, kemudian diperas darahnya. Kemudian kita nyusul, terhadap ibu saya sedang membersihkan darah ayah saya dimasukkan ke ember. Begitu banyaknya darah. Gitu. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian ibu saya tuh inisiatif sendiri pergi ke rumahnya Pak Yani pada waktu itu. Dan kejadiannya sama. Lalu pergi ke rumahnya Bu Prapto, kan kita tuh dekat sekali gitu hubungannya antara ibu-ibu kita ya. Itu sudah dari dulu tuh memang dekat sekali gitu ya. Jadi ibu saya ke rumah Pak Yani, ke rumah Pak Parman, ke rumah Pak Prapto, semuanya sama. Dan bertanya-tanya pada waktu itu apa sih yang terjadi gitu loh, karena kita kan nggak tahu. Nah itulah kemudian kita menunggu tanpa kabar ya pada waktu itu ya. Kita nggak tahu ayah kita seperti apa. Karena kalau waktu itu di radio kalau tidak salah kabir lah, tukang perempuan lah, apa segala macam. Jadi kita bingung kan semuanya.
Pengkhianat. Pokoknya jelek lah, jelek ya. Pengkhianat jelek sekali pada waktu itu. Ya, kita menunggu kabarnya juga nggak jelas dibawa kemana ya kita semuanya itu. Jadi memang itu suatu trauma ya untuk kami ya. Lebih kami itu masih kecil kan. Iya. Jadi kalau kami juga menceritakan sampai sekarang 59 tahun yang lalu, sedihnya barangkali sama gitu. Usia berapa waktu itu Pak Riri? 9 tahun. 9 tahun. Iya. Bagaimana kemudian Pak Riri bisa melewati masa sulit itu waktu itu? Jadi Dan memang keluarga. sulit ya, sulit sekali ya untuk melewati itu, lebih kalau sudah mendekati hari-hari seperti ini. Karena itu akan teringat lagi. Dan kami coba untuk melupakannya memang ya gimana susah ya, gitu loh. Itu aja. Bu Catherine, bagaimana? Saya dengar Bu Catherine bahkan menyebutkan sudah memaafkan dalam tanda kutip mereka-mereka yang ya terlibat atau apapun itu istilahnya. Itu datang dari mana Bu sampai pada akhirnya menemukan konsensus itu? Benar-benar saya banyak terganggu ya, konsentrasi juga blur, karena saya sekolah di Tarakanita, terus susternya mernya lihat mungkin guru-guru melapor ke mer, terus hubungi mama saya, terus waktu itu Jenderal Panggabean, datang, akhirnya saya bawa ke RSPAD, konsultasi sama dokter, terus saya bilang ya, terus dokternya bilang Ibu, karena kejadian di rumah, every time kita keluar ya mesti lewatin itu di mana beliau ditembak itu kan, itu pun itu batunya itu diangkat, akhirnya darahnya semua nggak disiram, diangkat. Segitu-gitunya bawa ke Bongkoy di Kalibata, ditanam di situ. Ada darahnya yang mau dibuang begitu, sama masih ada otaknya dong, dibuang di situ. Nah terus bilang ya setiap kali anak ibu ya terganggu, nih konsentrasi dia kurang, bagaimana kalau gimana baiknya mama saya bilang, ya kalau bisa pindah dari sini. Mama saya mana mau pindah, mau baru pindah rumah ya kan. Dari Eropa di rumah tua bangun di situ udah rumah Blok M lah, aduh di ujung mana ya kita putar ya. Terus itu akhirnya ambil ASEAN di Geneva. Itu sama saya waktu di Jerman, sama-sama berangkat lah kami di situ. Tapi kita selama bertahun-tahun sekolah ini kita dapat beasiswanya ke SMA. Komputer, pokoknya nggak pernah ada yang bisa selesai sebulan-bulan masa buruk banget. Sebenarnya orang kalau ya mesti ngerti lah masa depan kita mesti belajar gitu. Sekolah apa nggak mau enggak, karena saya apa ya, saya itu sayang banget sama saya. Terus saya kayaknya ayah saya itu bangga sama saya karena dia tanya kamu jadi apa, saya mau jadi dokter anak-anak. Nanti kalau saya jadi dokter anak-anak gratis, kita lihat kan Indonesia masih bagaimana bukan belum begitu loh. Saya main dari Eropa kan beda, oh karena harusnya kita harus bohong kan. Jadi kalau saya ketawa kan, sama kedua saya juga bilang jangan bohong sama. Dan sudah setelah itu hilang itu semua nggak mau pakai enggak, belajar macam-macam enggak. Akhirnya sampai orang Jermannya itu dari saya telepon Panjaitan, kamu mau jadi apa? Dan saya melapor apa sama itu Panjaitan, dia bilang I don't care. Terus waktu itu Pak Habibie, Rudi Habibie tinggal di Hamburg, saya lagi di Hamburg udah sama om saya lagi di sana. Selama yang nggak jauh dari rumahnya Pak Habibie, terus biasa ya longsor lulus. Istri Katrin itu ya Katrin. Nggak tahu saya juga pusing sebenarnya. Terus bisa gitu di ngobrol sama anak saya. Ini awalnya keliling dunia deh gitu. Orang di sini nggak pernah sih, nggak pernah di Bali nggak pernah di Belanda nggak pernah, di Sunda nggak pernah. Yang selama Belanda saya nggak selama di Denmark nggak pernah. Namanya iso ya, saya mau keliling dunia deh. Nah, ya itu kata Om Habibie pas. Jadi setelah bisa bilang gitu, dia punya ide dari sekolah
keluarga. Sebenarnya nggak kepikiran kalau saya, kamu kan bisa Jerman, bisa Belanda, Prancis, bangsa dari China, dan Indonesia, dan oh iya, terus gimana Om? Coba hubungin tuh. Kan bapak kan atas militer, kan berhubungan dengan apa tuh, dengan orang luar negeri masalah senjata, ini Israel, ini kan tuh bos-bos itu. Jadi kalau kita mau gitu ya, langsung dalam seminggu itu saya dikasih tiket. Ke Frankfurt langsung kan, pulangnya di Frankfurt kan, langsung dites. Terus 4 orang Italia, orang Jerman, dan Denmark, sampai Indonesia. Jadi itu kalah, yang menang hanya saya sama orang Italia, laki-laki. Menang itu kedua. Enggak, saya nggak expect apa-apa ya. Yang menang, udah langsung suruh les. Jadi 7 minggu. Waktu diajarin. Lalu sih saya sebenarnya sudah jalan itu ya, harus menghadapi orang-orang. Saya dulu saya di suatu perusahaan itu. Tapi satu Eropa dunia itu berapa untuk? Karena spesifik caranya. Saya beruntung jadi kirim tanda buat saya ya. Nggak mau gimana mau hidup mana yang ngerti juga saya, mama saya nggak mau ganggu. Dia sendiri shock. 10 tahun mama saya, 10 tahun saya hari minggu ke Kalibata mau 5. 10 tahun. Dari nangis. Coba. Jadi ibu-ibu itu seringnya ke Kalibata. Iya. Tidur-tidur di Ini kan shock ya. dekat pusara-pusara itu. Dari mana ya ada ada di Jawa Di kawal. Jam malam itu juga liburan jam malam. Perang kan? Oh saya sih mau beli anak kopong sih minum obat tidur dari di Geneva itu. Jadi obat tidurnya bukan tablet, cairan. Saluran ya. Cairan kan bisa channel apa? Ya nggak mau. Ini kalau saya pernah dari beberapa minggu gitu ternyata ini nggak bangun sendiri gimana nih? Kalau nggak bisa selalu. Ya, itu pengalaman stres. Nah, makanya saya bertahun-tahun, ya 5 tahun lah gitu. Saya sengaja 5 tahun, karena setelah 5 tahun saya bisa keluar, kalau mau keluar dan saya dapat pensiun di bawah 5 tahun. Setelah itu ya, saya sini lah. Menurut saya bodohnya saya ambil semua. Karena harus punya orang matang. Kalau mau 31 saya bilang, kau paling tua, mesti menikah kau. Ngapain menikah? Itu dong mau enjoy kan, nggak ngerti lah nikah kan. Menikah kau paling tua mesti diteladan. Udah, saya menikah udah. Tapi ini bawaannya emosi. Itu jelek banget kan. Kalau punya anak-anak yang dengan saya ini, ya jadi jangan kalau izinkan nonton yang keras, ternyata berpengaruh ke sikap anak-anak kita loh. Saya itu dulu tolak di jalanan. Kalau ada coba-coba ngapain saya bawa hatok, di sungai hatok, tujuh. Ada yang coba-coba mungkin sampai begitu saya nggak gitu. Apa? Ini juga cara apa? Sekarang aja ke zaman begitu emosi dan saya benci sekali itu. Nah, satu waktu akhirnya saya ketemu gereja ini. Gereja apa Bu? Pentakosta, tapi bukan yang bunga-bunga. Ini benar-benar kayak mahasiswa. Nggak ada bunyi kalau kita kayak gitu tuh kalau benar-benar kita diizinkan mengenal Tuhan Yesus. Ini baru saya tahu Tuhan Yesus. Ini kan begitu tuh sekali tahun Natal atau tahun baru. Itu kalau dia kalau itu waktu ada menikah ada tempat pulangnya gitu. Padahal almarhumnya disebut di nama pendeta. Iya. Pak di pendeta kan? Iya.
saya memang mau ke gereja, hari Minggu kan enak tidur, bangun ibadah, lupa, sesuatu yang datang bulan dosa. Biasanya kan hari Minggu itu nggak bisa bohong, satu minggu berapa hari, 3 hari lah, hari berapa jam, nggak bisa kau kasih 1 jam saja untuk Tuhan, itu masih tahu. Benar juga ya, udah gitu. Tapi yang namanya kalau nggak gitu ya nggak gitu ya. Tapi itu tinggal di hati saya, ingatan saya itu masa beliau itu juga sih. Sekarang saya jadi sorry. Ya sudah, saya masuk gereja ini, di situ saya lihat itu firman yang bawa tuh adalah diri saya orang berdosa di sini. Padahal sebelum saya waktu pulang dari Eropa, saya masih sama. Saya itu paling strength loh. Waktu di Jerman, hari ini belajar tahu kali 5. Ini kali. Kalau datang, waktu lagi di bawah 3 kali marah, masih bisa jawab. Terus kayaknya loh, maka saya itu kalau sama pelajaran ya. 15 ya udah tidur. Kalau nggak akan bisa tidur tuh. Kasih pertanyaan. Tidur, belajar udah kapan tidur, belajar berapa? Suku-suku langsung ditanya, untuk tidur ditanya, gitu. Untung itu hanya sampai pertanyaan, belum algoritma dan sebagainya. Nah, saya setelah saya di gereja itu, saya berkata firman disampaikan itu, memang saya di gereja orang ini. Waktu saya di asrama, untuk belajar di Jerman, mulai pulang, minggu pertama, minggu ketiga, minggu ketiga pulang, pas saya nggak begitu, kita nggak pulang, kita namanya orang-orang, akhirnya, saya bandel-bandel, beli sepeda, pergi ke Pecenongan, iya itu asal-asal dia, saya kan namanya Alim, jadi sekarang apa sih jam 8 pagi, jam 8 malam udah tidur, nggak ada keluar, sekarang. Nah, disitu saya lihat pada bandel-bandel ikutan, oh gini tuh, ini pulang dari sana, terus dari saya mau gereja, apa sih gereja kita lihat nangis, terus mereka nangis tepuk tangan gereja sih nih, gitu kan, dia tahu setelah 10 tahun kemudian aku masuk ke gereja jadi nangis sama tepuk tangan, karena saya ngerti kita tepuk tangan terima kasih sama Tuhan, kita nangis terima kasih sama Tuhan, dari situ saya akhirnya tahu kita harus bisa maafin orang, dari saya pribadi. Enggak, maksud saya memaafkan mereka. Iya, itu saya belajar. Karena waktu Tuhan Yesus disalib 3 orang, dia sama Kristina itu orang jahat. Nah, salah satu pembunuh itu jahat itu dia bilang, Tuhan kalau kau memang Tuhan Yesus, selamatkanlah aku. Terus Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kau bersama saya di Taman Eden. Jadi dia memaafkan orang jahat, pembunuh dia maafkan asal mau terima beliau. Nah itu saya pakai berusaha bandel sama tukang bohong mama loh ini bisa saya nggak bisa maafin itu orang, saya pelajarin itu orang tidak tahu yang mana jenderalnya kan, mereka hanya disuruh ketemu tidak ketemu 4:30 bubar, papa saya ada jadi 1 jam. Nah, papa saya turun di 4:35 Sama. Nah, gitu. Itu saya pelajarin juga ya.